Hai Sobat Otomotif, bertemu kembali bersama Rehan Motor. Starter motor kamu cuma bunyi cetak-cetak seperti ini. Yuk simak video berikut. Nah, pertama langkah awal, pada bagian bendik kita adu seperti ini. Apabila tidak ada percikan api dan respon dari dinamo, langsung saja bongkar. Nah, pertama kita bongkar pada bagian dinamo. Ya. Seperti yang saya praktekkan tadi, tentunya sudah mengarah bahwasanya apabila bendik tidak ada respon ketika kita adu, artinya berarti pada dinamo terdapat masalah. Ya, pada masalah dinamo ini kerap terjadi habisnya arang atau cool booster pada bagian dinamo. Oke. Nah, langkah pertama kita akan bersihkan dulu pada bagian rotor atau pada bagian tembaga merah tentunya yang ada di bagian pangkal kumparan atau gulungan. Nah, itu kita amplas dulu sampai rata. Saya sarankan untuk menggunakan kertas pasir atau amplas berukuran 240 ke atas. Lebih halus, lebih bagus tentunya. Nah, jangan terlalu kasar agar tidak ada goresan kasar yang tertinggal pada bagian tembaga merah ataupun pada bagian lempengan kumparan. Selanjutnya kita bersihkan ya. Dan jangan lupa untuk mengikis nih bagian garis ya. Bagian garis ini sebagai pembatas dari lempengan. Ini sering diabaikan ya. Yang tentunya akan menghabiskan cool booster dalam jangka singkat atau dalam waktu pendek. Silakan dibersihkan menggunakan karbu cleaner agar lebih bersih tentunya. Dan jangan lupa untuk mengeringkan atau menyemprot pada bagian kumparan ini atau pada bagian dari lempengan tembaga merah pada rotor. Kenapa demikian? Karena cool booster dan gulungan itu paling sensitif dengan air tentunya ya. Jadi jangan lupa untuk membersihkan dengan kering tentunya. Dan selanjutnya kita sambil menunggu kering, kita bersihkan juga pada bagian komponen lainnya seperti magnet dan beberapa komponen-komponen kecil yang ada pada bagian dalam dinamo. Itu tentunya beberapa komponen kecil pada dalam dinamo ada yang masih akan kita gunakan pada saat pemasangan dinamo. Nah, di sini untuk arang dinamo atau cool booster kita bisa menggunakan KPH CB150R GTR itu masih sama ya, masih menggunakan cool booster atau dinamo yang masih mengadopsi part dari KPH, itu sama aja. Antara CB150 lama atau old dan kemudian GTR, Supra GTR maksudnya, dan kemudian CB150 LED itu masih menggunakan cool booster KPH. Itu untuk mengenai substitusi pada part untuk cool booster atau arang dinamo. Oke, untuk tahap pemasangan, nah di sini kebetulan bos pada ujung as yang terdapat pada bagian rumah dalam itu seharusnya nempel pada bagian ini ya. Nah, berhubung ini sudah lepas, kita masukkan kembali. Kita ketuk-ketuk perlahan hingga bos tengahnya itu masuk kembali ya. Nah, jangan lupa untuk memberikan gomok ya. Tapi saya sarankan jangan sampai berlebihan, secukupnya saja. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan atau memasang pada bagian fiber atau penahan dari cool booster. Nah, di sini juga terdapat cool booster massa ya atau negatif. Oke. Untuk pemasangan dari baut fibernya ini saya sarankan jangan terlalu kencang ataupun jangan terlalu longgar. Sedang-sedang saja, dikarenakan apabila terlalu kencang akan susah membukanya di waktu yang akan datang saat penggantian cool boosternya kembali di kemudian hari. Oke, selanjutnya, nah di sini kita memasangkan
ampere dari arang dinamo ataupun cool booster. Nah, apabila kita sudah memasang ya, apabila sudah kita tekan masuk ke dalam parit atau si tempatnya dengan semestinya. Nah, di sini kita menggunakan capitan ya. Kita gunakan capitan, bisa menggunakan capitan untuk cas baterai atau pengecas baterai maksudnya ya. Nah, di situ kita rekatkan pada bagian kabel dari arang dinamo tersebut agar arang dinamo yang sudah kita pasangkan pada paritnya tadi tidak lepas ya. Begitu juga pada selanjutnya pada bagian arang dinamo bagian negatif, dan kita rekatkan juga menggunakan capitan pengecas aki atau pengecas baterai agar tidak lepas juga. Nah, perhatikan kawan-kawan, apabila sudah kita capit kedua bagian dari arang dinamo tersebut, dan selanjutnya perlahan kita masukkan bagian dari rotor tadi yang sudah kita keringkan dan sudah kita bersihkan. Perlu diketahui di sini kita berikan sedikit gomok. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jangan sampai berlebihan. Yang dikhawatirkan itu akan meleleh, akan menghambat pada bagian lempengan tembaga merah yang ada pada rotor. Oke. Nah, selanjutnya kita akan tes putar. Di sini sebenarnya bosnya ini sudah oblak ya, sehingga bisa diraunkan kanan kiri. Jadi sedikit longgar. Tentunya efek sampingnya nanti akan timbul suara kasar saat kita menyalakan starter. Nah, dan jangan lupa itu pada bagian kabel tentunya kita dorong ya, pada bagian cool booster atau arang dinamonya juga kita dorong sedemikian rapat pada bagian tembaga merah. Di sini sebenarnya sedikit ragu pada bosnya tadi maksudnya. Namun tidak masalah, menunggu waktu ketika si pelanggan bisa membeli dinamo baru. Oke, itu untuk sementahun ya. Untuk sementara maksudnya. Oke, selanjutnya kita pasangkan kembali dan perhatikan karet ya, di sempat jatuh ya karetnya, itu kita pasangkan juga. Yang bila mana si karet itu tidak kita pasang, itu akan muncul getaran ya, getaran berisik yang dikhawatirkan getaran itu akan mengganggu dari kedua kutub magnet. Dan langkah selanjutnya apabila kita sudah kencangkan bautnya dan waktunya kita akan melakukan pengetesan. Pada pengetesan video ini ya tentunya kita menggunakan aki yang sangat kecil dan sudah bekas. Jadi hanya untuk tester saja. Dan dinamo pun hidup kembali. Oke, langsung kita tes. Tes. Start engine. Oke, itu tadi untuk mengenai perbaikan pada dinamo starter. Semoga video ini bermanfaat. Apabila terdapat pertanyaan, cantumkan pada kolom komentar. Salam kuku hitam.